Sementara ini kita video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Amazim Mijat dengan NIM 242410103081. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok saya tentang KNN dengan kerangka kerja berbasis TF-IDF untuk kategori teks. Untuk yang pertama itu pendahuluan. Yang pertama, Canary Snackbone atau KNN, yaitu algoritma yang menggunakan pendekatan berbasis cara untuk melakukan klasifikasi. Jadi untuk definisi dasar dari KNN sendiri itu ya algoritma pembelajaran mesin berbasis instance yang menggunakan metrik jarak untuk mengklasifikasikan data baru berdasarkan data terdekat. Kemudian KNN sendiri itu juga memiliki langkah kerja. Untuk yang pertama yaitu langkah kerjanya, yaitu menghitung jarak antara data yang akan diklasifikasikan dengan data pelatihan. Kemudian yang kedua, jika memilih K tetangga terdekat, misalnya jika K sama dengan 3, maka memilih 3 data terdekat. Kemudian yang ketiga untuk langkah kerjanya yaitu kelas dari data baru ditentukan berdasarkan mayoritas kelas dari tetangga terdekat. Kemudian untuk Time Frequency Inverse Document atau TF-IDF, untuk keterangan ini sendiri, teknik ini itu menghitung bobot setiap kata dalam dokumen berdasarkan frekuensi kemunculan. Maksudnya itu frekuensi kemunculan kata dalam dokumen tertentu dan seberapa unik kata tersebut dalam seluruh dokumen. Dan untuk kegunaan TF-IDF ini, itu TF-IDF itu membantu memprioritaskan kata yang lebih penting dalam analisis teks. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kerangka kerja berbasis KKN TF atau IDF. Di sini disebutkan kata stabil, cepat, dan akurat. Maksudnya stabil sendiri itu KKN itu bekerja dengan baik pada dataset yang tidak terlalu besar, dan TF-IDF mengurangi gangguan dari kata-kata tidak penting. Kemudian cepat ini maksudnya TF-IDF itu dapat dihitung secara efisien, dan KNN hanya membutuhkan sedikit parameter. Kemudian untuk akurat ini maksudnya kombinasi itu sering memberikan performa yang baik untuk klasifikasi teks. Kemudian lanjut metodologi kerangka kerja KKN dan TF-IDF. Untuk yang pertama itu general information. Sebentar. Yang pertama itu kerangka kerja ini dirancang memungkinkan klasifikasi dan pengukuran kesamaan dokumen berdasarkan sampel teks yang dibutuhkan. Maksudnya itu proses ini itu menentukan kategori atau label untuk dokumen berdasarkan isi teksnya. Misalnya mengklasifikasikan email menjadi spam atau bukan spam gitu. Kemudian yang kedua, kerangka kerja ini terdiri dari beberapa modul yang memandu pengguna melalui proses klasifikasi. Maksudnya itu kerangka kerja dibagi menjadi beberapa modul yang masing-masing modul ini memiliki tanggung jawab yang spesifik, dan modul ini itu bertindak sebagai bagian independen dari keseluruhan sistem, memproses data secara bertahap dan mencapai hasil akhir berupa klasifikasi dokumen dan pengukuran kesamaan. Untuk contoh modul itu seperti modul input data, modul praproses, modul klasifikasi, modul evaluasi. Kemudian yang terakhir yaitu implementasi kerangka kerja ini diwujudkan dalam lingkungan pengembangan berorientasi objek dengan bahasa pemrograman C#. Maksudnya di sini kerangka kerja dibangun dengan prinsip prioritas objek atau OPP
Itu tuh ada 3, yaitu encapsulation atau data dan fungsi terkait dikemas dalam kelas, kemudian inheritance, kelas baru dapat mewarisi properti dan fungsi dari kelas lain. Kemudian polymorphism, kelas dapat berperilaku berbeda meskipun memiliki metode yang sama. Dan untuk bahasa pemrograman C# ini, kenapa memilih bahasa pemrograman C#? Karena bahasa ini tuh cocok gitu untuk membuat aplikasi yang berbasis desktop, web, atau mungkin hybrid. Dan juga C# ini memiliki fitur yang kuat untuk menangani operasi berbasis objek, manipulasi file, dan pengolahan data. Kemudian lanjut untuk struktur kerangka kerja. Yang pertama ada model GUI atau GUI, saya nggak tahu bacanya, yaitu berfungsi sebagai antarmuka pengguna untuk mengendalikan aplikasi dan keseluruhan kerangka kerja. Maksudnya itu fungsinya itu berfungsi sebagai antarmuka pengguna user interface dan juga mempermudah pengguna untuk mengakses, mengontrol, dan memvisualisasikan hasil dari aplikasi. Untuk contohnya itu saya sudah searching. Contohnya itu Tinker Python Qt atau web page GUI seperti Flash atau Django dengan HTML dan CSS. Kemudian modul dokumen menangani manajemen dengan pemilihan sumber data lokal atau berbasis web. Fungsi dari modul dokumen ini itu menangani pengelolaan sumber data baik dari file lokal, misalnya PDF, TXT, atau CSV, maupun data dari web. Dan juga fungsi dari modul dokumen ini menyediakan dokumen dalam format yang siap untuk diproses lebih lanjut. Kemudian ada modul preproses. Modul preproses ini memiliki fungsi membersihkan dan menyiapkan teks agar siap untuk diproses menggunakan algoritma TF, IDF, dan KNN. Untuk implementasi dari modul preproses ini itu menggunakan pustaka seperti LTK atau spesi untuk pemrosesan teks. Kemudian modul KNN dan TF-IDF. Untuk modul KNN dan TF-IDF ini memiliki fungsi mengimplementasikan algoritma KKN dan menghitung bobot menggunakan TF-IDF untuk mengklasifikasi dokumen. Kemudian untuk implementasinya sendiri, untuk langkah-langkah, lebih ke langkah-langkah implementasi. Langkah-langkahnya itu seperti hitung matriks TF-IDF, terus latih model KNN menggunakan network receiver dari scikit-learn atau prediksi kelas untuk dokumen baru berdasarkan tetangga terdekat. Kemudian yang terakhir modul pengukuran. Modul pengukuran ini memiliki fungsi melakukan analisis hasil klasifikasi dan juga memberikan visualisasi data dan statistik untuk mengevaluasi performa sistem. Perkenalkan, nama saya Raffi Maulana Fauzi dengan NIM 242410103008. Saya akan melanjutkan di bagian klasifikasi KNN. Jadi algoritma ini mengasumsikan bahwa dokumen-dokumen dalam ruang Euclidean dapat diklasifikasikan sebagai titik-titik. Nah, jarak Euclidean adalah jarak antara dua titik dalam ruang Euclidean. Maksudnya adalah algoritma pada metode KNN ini akan mencari dokumen-dokumen yang paling mirip dengan dokumen yang baru yang ingin diklasifikasikan berdasarkan jarak Euclidean. Nah, dalam hal ini jarak Euclidean digunakan untuk mengukur seberapa
mirip atau dekat dengan dokumen-dokumen tersebut. Yang selanjutnya adalah penentuan matriks bobot. Matriks berisi nilai-nilai hubungan antara setiap kata dan dokumen unik. Ini adalah objek awal dalam algoritma untuk menghitung kepentingan individu atau bobot dari setiap dokumen yang dicari. Setiap dokumen direpresentasikan sebagai vektor dalam ruang vektor n dimensi. Vektor bobot dapat dikategorisasi sebagai matriks relasional kata dokumen. Dimensi matriks sama dengan produk jumlah kata unik yang berbeda dari jumlah total dokumen. Setiap elemen matriks IJ memiliki nilai bobot kata I dalam dokumen J. Jadi maksud dari matriks bobot ini adalah matriks ini menyimpan informasi dasar yang mungkin komputer memahami hubungan antara kata-kata dalam dokumen dan relevansi setiap dokumen berdasarkan kata-kata yang dikandungnya. Nah, ini setiap elemen matriks menunjukkan bobot suatu kata dalam dokumen tertentu yang dapat dihitung dengan metode seperti TF atau TF-IDF. Nah, matriks ini memungkinkan representasi dokumen sebagai vektor di ruang dimensi tinggi, sehingga mempermudah analisis hubungan dan relevansi antara kata atau dokumen. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah proses. Jadi maksud dari perhitungan atau kegunaan dari ini digunakan untuk memberikan bobot pada kata dalam dokumen. Semakin tinggi bobotnya, semakin penting kata tersebut dalam dokumen tertentu dibandingkan dengan dokumen lainnya. Nah, metode ini sering dipakai dalam mesin pencari dan analisis teks, seperti searching pada Google atau mencari kata dalam dokumen, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Robi Faroid dengan NIM 242410103044. Saya dari Prodi Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang mungkin telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya untuk memenuhi tugas mata kuliah aljabar linear. Untuk pembahasan kali ini, pertama kita akan membahas proses terkait perhitungan TF-IDF untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dengan panjang lebih baik dokumen dengan panjang yang berbeda. Apa sih TF-IDF itu? Ya, TF-IDF itu merupakan term frekuensi inverse dokumen frekuensi, ialah metode statistik yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa penting sebuah kata dalam sebuah dokumen relatif terhadap kumpulan dokumen. Pendekatan ini sangat berguna untuk membandingkan dokumen dengan panjang yang berbeda agar hasilnya lebih akurat. Nah, untuk rumusnya sendiri seperti ini ya. Rumus TF-IDF itu seperti ini. Dengan TF-IJ itu merupakan frekuensi kemunculan kata I dalam dokumen J dinormalisasi menggunakan akar kuadrat dari jumlah kuadrat term frekuensi semua kata dalam dokumen J. Normalisasi ini penting untuk menghindari bias terhadap dokumen yang lebih panjang, seperti itu. Kemudian ada berikutnya adalah komponen IDFI ya, atau inverse dokumen frekuensi. Komponen ini mengukur seberapa unik sebuah kata dalam kumpulan dokumen ya. Yang mana rumusnya itu sendiri adalah log 2 n per dfi ya. Untuk TFIJ itu rumusnya FIJ per akar sigma ini ya, n TFID F dan ASJ kuadrat. Sedangkan kalau IDFI itu log 2 n per dfi, sehingga rumusnya seperti ini kayak gitu. Nah, kemudian untuk contohnya itu seperti ini. Psikot untuk perhitungan TFID itu dapat dijelaskan melalui langkah-langkah ya, sebagai berikut. Yang pertama itu iterasi atau perulangan untuk setiap kata unik, mulai dengan kata unik dalam kumpulan dokumen. Kemudian iterasi untuk setiap dokumen.
kemudian normalisasi untuk perhitungan TF-IDF dan penyampaian hasil, seperti itu. Berikutnya kita akan membahas tentang proses ya. Masih pada proses klasifikasi KNN pada dokumen teks ya. Nilai K dari algoritma KNN adalah faktor yang menunjukkan jumlah dokumen yang dibutuhkan dari koleksi yang paling dekat dengan dokumen yang dipilih ya. Maksudnya pada awal pengklasifikasian perlu dilakukan pemilihan dokumen yang akan diklasifikasi dan memasukkannya ke dalam kategori yang sesuai. Kemudian untuk dokumen yang terpilih nilai bobotnya juga harus ditentukan dengan metode TF-IDF. Begitu juga untuk semua dokumen lainnya. Proses pengklasifikasian menuliskan data dokumen terpilih ke dalam matriks bobot akhir. Seperti yang ditunjukkan, penulisan semua data ke dalam matriks bobot yang sama telah menghasilkan optimasi dan pengurangan total waktu perhitungan, seperti itu. Berikutnya adalah kita akan membahas tentang jarak ekloidean. Jarak ekloidean itu rumusnya seperti ini, ada dxy akar sigma in xi min yi kuadrat, seperti itu, dimana xi itu bobot dari kata i dalam dokumen X, kemudian y itu bobot dari kata i dalam dokumen Y, dan n itu jumlah kata unik dalam koleksi dokumen. Jarak ekloidean itu merupakan salah satu metode untuk menghitung jarak antara dua dokumen atau vektor dalam ruang multidimensi berdasarkan bobot kata-kata di masing-masing dokumen. Ya, rumus yang digunakan seperti ini tadi ya rumusnya. Nah, kemudian metode ini bekerja dengan menghitung selisih kuadrat bobot setiap kata antara dua dokumen, lalu menjumlahkan semua hasil selisih tersebut dan akhirnya mengambil akar kuadrat dari keduanya. Untuk penjelasan pseudocode kedua ini dimulai dari pertama, iterasi untuk setiap dokumen ya. For i sama dengan 0 itu iterasi untuk setiap dokumen. Loop pertama berjalan untuk setiap dokumen yang ingin dibandingkan ya, i sama dengan 0, seperti itu. Kemudian iterasi untuk kata unik ya, iterasi kedua. Loop kedua berjalan untuk setiap kata unik dalam setiap kata unik dalam koleksi dokumen ya, r sama dengan 0. Kemudian perhitungan selisih bobot untuk setiap kata, hitung perbedaan bobotnya antara dokumen yang dibandingkan dan dokumen referensi, kemudian mengambil hasil akhir yang akurat menggunakan akar kuadrat, seperti itu. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu teknologi ya. Mulai dari implementasi yang dilakukan menggunakan C# dan perhitungan TF-IDF dioptimalkan dengan memanfaatkan LINQ untuk meningkatkan efisiensi proses. Proses implementasi perhitungan dilakukan menggunakan bahasa pemrograman C# ya. Adalah bahasa pemrograman yang paling kuat dan populer terutama dalam pengembangan aplikasi berbasis desktop atau web. Bahasa ini sering dipilih karena kemampuannya dalam menangani operasi data yang kompleks secara efisien. Kemudian dengan optimasi menggunakan LINX ya, perhitungan TF-IDF dioptimalkan dengan memanfaatkan fitur LINX atau Language Integrated Query, yang merupakan fitur dalam C# yang memungkinkan pengguna untuk menulis query terhadap berbagai sumber data seperti array, koleksi, database, atau file XML, seperti itu, dengan cara yang ringkas dan deklaratif. Adapun untuk keuntungan menggunakan LINX adalah pertama, dapat mempercepat pengolahan data karena mengurangi kode boilerplate ya. Kemudian meningkatkan keterbacaan kode, dan ketiga meningkatkan efisiensi dalam pengolahan data, seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefia Maharani dengan NIM 242410103015. Di sini saya akan menjelaskan analisa evaluasi kerangka kerja. Yang pertama ada kecepatan perhitungan metode TF-IDF dengan optimasi. Nah, yang pertama ini ada perhitungan nilai TF-IDF dalam matriks bobot terbukti menjadi bagian yang paling sulit dari algoritma yang diterapkan. Yang kedua, bagian kode kerangka kerja ini diperlukan dioptimalkan secara tepat. Optimalisasi TF-IDF dilakukan menggunakan kelas link dalam bahasa C# untuk menghitung frekuensi kemunculan kata tertentu dalam dokumen. Yang ketiga, ada metode yang dioptimalkan menunjukkan hasil 6 kali lebih cepat daripada metode klasik. Nah, jadi dengan memanfaatkan link, framework, atau kerangka kerja dapat mengelola data teks secara lebih efisien, mengurangi waktu proses perhitungan TF-IDF, dan meningkatkan performa keseluruhan klasifikasi teks. Nah, ini merupakan gambar dari hasil kecepatan perhitungan metode TF-IDF dengan optimasi. Selanjutnya, yang kedua ada klasifikasi kualitas. Pada gambar ini terdapat hasil menunjukkan keberhasilan implementasi algoritma dalam kerangka kerja yang kualitas klasifikasinya sedikit menurun dengan meningkatnya jumlah dokumen. Pengujian dan analisis tambahan menunjukkan hasil yang diperoleh jauh lebih baik jika bekerja dengan dokumen yang termasuk dalam kategori yang sama. Hasil terbaik dicapai dengan dokumen dari kategori olahraga atau sport. Nah, alasannya utamanya untuk hasil klasifikasi yang baik dalam kategori ini adalah bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak menuntut tekstual. Dokumen-dokumen tersebut tidak mengandung sejumlah besar kata-kata yang berbeda yang mengurangi dampak kata-kata dan karakter yang tidak dapat digunakan. Yang ketiga ada kecepatan klasifikasi teks. Nah, di gambar tabel 1 ini, itu pengukuran kecepatan klasifikasi berdasarkan jumlah data. Hasil ini secara langsung menunjukkan kinerja algoritma yang diterapkan. Kerangka kerja yang dikembangkan memiliki keterbatasan tertentu pada pekerjaannya. Waktu yang dibutuhkan pun untuk pemrosesan data meningkat secara eksponensial seiring dengan meningkatnya jumlah data. Nah, salah satu solusinya adalah penerapan pemrosesan paralel dalam kerangka kerja. Ini akan memungkinkan percepatan perhitungan matriks bobot yang merupakan bagian yang paling sulit dalam algoritma. Pada tabel 1 ini merupakan kecepatan klasifikasi, yang dimana kecepatan pemrosesan meningkat secara eksponensial seiring dengan pertambahan ukuran dataset. Nah, kan pada ini data 4 KB membutuhkan waktu 300 ms, data 400 KB membutuhkan waktu 3 detik, dan data 4000 KB membutuhkan waktu 45 detik, yang dimana implementasi rekaman paralel di masa depan dapat digunakan untuk mempercepat perhitungan pada dataset yang sangat besar, mengurangi klasifikasi waktu, dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Yang keempat, ada sensitivitas klasifikasi. Jadi, hasil menunjukkan bahwa klasifikasi terburuk dilakukan pada kategori berita harian. Analisis isi dokumen dalam kategori ini menunjukkan bahwa dokumen banyak mengandung kata-kata yang tidak dapat digunakan, yaitu kata-kata yang sering diulang dan tidak memiliki bobot penting tetapi berdampak buruk pada klasifikasi KNN. Nah, kan tadi sudah dijelaskan tuh sebelumnya, kategori terbaik itu ada pada kategori sport atau olahraga, yang dimana di sini tuh sport menunjukkan hasil terbaik dengan tingkat keberhasilan 92%. Karena dokumen dalam kategori ini lebih sederhana dan konsisten dalam penggunaan kata. Kemudian, pada sensitivitas klasifikasi ini, kategori terburuk adalah berita harian, yang dimana hasil terendah sebesar 65%. Jadi, dokumen dalam kategori ini seringkali memiliki banyak kata-kata tidak signifikan atau stop word.
yang tidak memberikan kontribusi positif dalam perhitungan bobot TF-IDF. Nah, untuk analisisnya sendiri, sensitivitas terhadap kategori dokumen menunjukkan bahwa kualitas kualifikasi sangat dipengaruhi oleh processing. Dengan processing yang lebih baik untuk menghapus kata-kata yang tidak berguna dan karakter tidak relevan, hasil klasifikasi dapat ditingkatkan. Kemudian ada kesimpulan. Yang pertama, stabil dan efisiensi untuk dataset kecil hingga menengah, terutama jika dokumen memiliki kategori yang homogen. Yang kedua, optimasi TF-IDF menggunakan link meningkatkan kecepatan pemrosesan secara signifikan. Yang ketiga, kualitas klasifikasi sangat dipengaruhi oleh processing teks dan homogenitas kategori dokumen. Yang keempat dan terakhir ini, untuk meningkatkan kinerja pada kumpulan data besar dan kategori yang kompleks diperlukan adanya proses yang lebih mendalam untuk menghilangkan kata-kata tidak signifikan dan implementasi paralel processing untuk mempercepat klasifikasi pada dataset besar. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.